Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 2. Namun sebelumnya mari kita berdoa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita telah berdoa. Pagi hari ini kita akan simak video tentang pelajaran keempat dengan judul Perilaku Anak Terpuji. Ya, mari kita simak video selanjutnya. Pendidikan agama Islam kelas 2 SD pelajaran 4, yaitu perilaku anak terpuji. Mari kita sama-sama belajar. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan mampu meyakini bahwa sikap kerjasama dan tolong-menolong sebagai cerminan iman. Kemudian, siswa juga mampu memahami sikap kerjasama dan tolong-menolong. Kemudian, siswa juga mampu menunjukkan sikap kerjasama dan tolong-menolong. Nah, kemudian yang A adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi anak-anakku sekalian, ibu dan ayah merupakan orang tua di rumah. Nah, sedangkan ibu guru dan bapak guru merupakan orang tua di sekolah. Nah, maka sebagai seorang muslim, kita harus hormat dan patuh kepada ibu dan ayah serta ibu dan bapak guru. Ya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, ibu dan bapak. Ya, itu adalah firman Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 36. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu orang tua telah membesarkan kita, mendidik kita, dan menjaga kita dengan kasih sayang. Orang tua juga merawat kita dengan penuh kelembutan. Maka sudah sepantasnya kita sebagai anak untuk bersikap sopan dan berbicara dengan kata-kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya, anak-anakku jangan lupa. Nah, kemudian juga pada bapak dan ibu guru. Bapak ibu guru kita sudah memberikan ilmu pada kita yang asalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Bapak ibu guru sudah ikhlas memberikan ilmunya, maka kita harus hormat dan patuh kepada bapak ibu guru. Karena apa? Karena orang yang hormat dan patuh kepada gurunya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ingat. Setelah kita mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya, yang B selanjutnya adalah tentang kerjasama. Anak-anakku sekalian, kerjasama artinya apa? Kerjasama artinya melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Nah, kemudian kerjasama itu perilaku yang baik atau bukan? Ya, kerjasama merupakan perilaku yang baik dan mulia.
Kemudian tujuan kerjasama itu apa? Tujuan kerjasama adalah untuk meringankan suatu pekerjaan. Itu adalah tujuan. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT. Nah, ini contohnya ada gambar. Nah, di sekolahan ada siswa-siswa sedang membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyapu, ada yang menyiram bunga, ada yang mengambil sampah dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kerjasama di sekolah. Kemudian selanjutnya ada hadis tentang kerjasama, yaitu hadis dari riwayat Imam Bukhari. Artinya orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Jadi kalau kita kerjasama itu bagikan bangunan. Bangunan itu ada apa? Ada pasir, ada koral, ada besi, ada semen. Nah, kalau itu disatukan, maka akan menjadi sebuah bangunan. Tapi kalau nggak bersatu, nggak bekerja sama, maka nggak akan jadi sebuah bangunan. Begitu juga kita sebagai seorang mukmin, juga seorang pelajar. Ya, itulah tentang contohnya kerjasama. Ini contohnya. Tapi ingat juga ya, kerjasama itu hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik. Contohnya apa? Contohnya kerjasama membersihkan lingkungan, kerjasama menyelesaikan tugas kelompok. Nah, itu hal-hal yang baik. Kemudian kalau dalam hal yang buruk bagaimana? Kerjasama tidak boleh dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya apa? Kerjasama mengerjakan soal-soal ulangan, itu tidak boleh. Kerjasama mengganggu orang lain, itu juga tidak. Nah, yang selanjutnya ada contoh tentang kerjasama. Contohnya kita bermain, nah, kemudian kita merapikan mainan kembali dan disimpan lagi. Itu contoh kerjasama. Contoh yang lain, nah, contoh yang lain yaitu ketika kita membersihkan mainan bersama saudara ataupun dengan teman, maka itu akan menciptakan kerukunan. Nah, selain itu mainan pun terawat dan lebih awet. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kerjasama di sekolah itu mengasihkan apa enggak? Mengasihkan. Kenapa? Karena pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian pekerjaan pun lebih cepat selesai. Nah, kemudian bekerja itu banyak teman. Bekerja sama itu banyak teman juga bisa menciptakan kerukunan. Ya. Sama. Contoh yang lain, ada siswa-siswa sedang membersihkan kelas, ada yang membersihkan lantai dengan menyapu, ada yang membersihkan meja dengan kemucing, ada juga yang menghapus papan tulis. Nah, itu akan menjalin kerukunan. Nah, setelah kerjasama kita akan bahas tentang tolong menolong. Jadi anak-anakku, bagian C adalah tolong menolong. Tolong menolong itu apa? Tolong menolong artinya saling menolong atau saling membantu. Tolong menolong itu perilaku yang baik, bukan? Iya, tolong menolong merupakan perilaku yang baik dan mulia. Kemudian tujuannya apa tolong menolong itu? Tolong menolong bertujuan untuk meringankan kesulitan orang lain. Itu adalah tolong. Membantu ibu membawa belanjaan. Nah, kemudian menolong teman yang terjatuh dari sepeda.
juga memberi santunan kepada orang yang tidak punya. Nah, itu adalah contoh tolong menolong. Nah, kemudian kalau kita di rumah, kita melihat setiap hari ibu itu menyiapkan makanan untuk kita. Nah, ibu pasti merasa lelah karena melakukannya setiap hari. Nah, tapi jika kita membantu pekerjaan di rumah, maka ibu pasti sangat senang dan bisa mengurangi rasa lelahnya. Jadi jangan lupa bantu ibu kita di rumah. Nah, ini contohnya seorang anak sedang membantu ibunya di dapur menyiapkan makanan. Nah, jadi kalau kita sudah bantu, ibu pasti akan lebih menyayangi anak yang rajin dan membantunya. Nah, kemudian juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu firman Allah yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, itu adalah tentang pelajaran kali ini. Terima kasih. Kita berjumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak-anakku video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalam.